Red Army Day men of the Soviet Armed Forces. Army, Navy and Air Force, all had been fostered by Stalin himself. Until now, they have become one of the greatest military powers in the world. Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendung, channel yang membahas misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Video kali ini, gue akan membahas sang pemimpin Uni Soviet, yaitu Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah nama dari pemimpin Uni Soviet semasa Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dan sekaligus memenangkan Perang Dunia Kedua. Stalin juga berjasa mengubah Uni Soviet menjadi negara adidaya maju yang bisa bersaing dengan Amerika Serikat. Namun, Stalin tidak selalu dipandang secara positif. Dia juga dikenang sebagai diktator haus darah karena dia tidak segan-segan membunuh begitu banyak orang agar bisa berkuasa selama mungkin. Berikut ini adalah 5 fakta diktator Joseph Stalin. Yang kelima, Joseph Stalin bukanlah orang asli Rusia. Saat Uni Soviet masih berdiri, Uni Soviet kerap diidentikan dengan Rusia. Namun sebenarnya Rusia bukanlah satu-satunya negara bagian yang menyusun Uni Soviet. Rusia adalah negara bagian terbesar yang menyusun negara adidaya tersebut. Ditambah lagi Moskow, selaku ibu kota Uni Soviet, kebetulan juga terletak di wilayah Rusia. Dengan melihat hal tersebut, orang awam pun seketika kerap mengira kalau Uni Soviet pasti bakal dipimpin oleh orang Rusia. Faktanya, Stalin selaku orang yang pernah memimpin Uni Soviet ternyata aslinya bukanlah orang Rusia. Stalin aslinya merupakan orang kelahiran Gori, Georgia. Di masa kini, Georgia adalah negara kecil yang terletak di sebelah selatan Rusia. Nama Joseph Stalin yang selama ini kita kenal ternyata bukanlah nama asli sejak kelahirannya. Saat Stalin lahir di kota Gori pada tahun 1878, dia lahir dengan nama lengkap Losek Bessarionis Zhigashvili. Dia baru menggunakan nama Stalin sejak tahun 1912 sebagai nama samaran saat menerbitkan artikel yang berjudul Mengenal Ideologi Marxisme. Selepas dari masa pemerintahannya yang terkenal penuh dengan darah dan penindasan, penduduk kota Gori sendiri ternyata tetap menyanjung Stalin karena dia merupakan salah satu orang kelahiran Gori yang paling terkenal di dunia. Oleh karena itulah, di kota tersebut sekarang ada museum yang khusus memajang segala hal bertema Stalin. Yang keempat, Joseph Stalin aslinya tidak segagah penampilannya. Jika kita melihat foto-foto Stalin yang banyak beredar, maka kita akan melihat Stalin sebagai sosok yang nampak, gagah sekaligus tegas. Dalam banyak kesempatan, Stalin kerap terlihat mengenakan jubah panjang dan topi militer. Dikombinasikan dengan kumisnya yang khas, Stalin nampak begitu karismatik dan disegani. Dengan melihat hal-hal yang ada di foto, mungkin ada di antara kalian yang membayangkan kalau Stalin adalah pria dengan fisik ideal. Namun fakta yang sesungguhnya ternyata tidaklah demikian. Stalin nampak begitu gagah di depan kamera karena juru kameranya lihai menentukan sudut pandang dan latar belakang saat memotret Stalin. Jika dibandingkan dengan orang-orang yang berasal dari Eropa atau Amerika Utara, Stalin ternyata tergolong sebagai sosok yang pendek. Pasalnya, dia hanya memiliki tinggi badan 165 cm. Fisik Stalin yang tidak begitu tinggi nampak begitu jelas saat ia sedang dipotret atau direkam bersama dengan pemimpin negara lainnya. Stalin diam-diam juga memiliki fisik yang agak menyimpang. Dia memiliki lengan kiri yang lebih pendek dibandingkan dengan lengan kanannya.
Itu akibat cedera yang pernah dialaminya saat masih kecil. Untuk menyembunyikan keterbatasan fisik tersebut, Stalin kerap menyembunyikan tangan kirinya di dalam saku atau di belakang punggung saat sedang dipotret. Yang ketiga, Joseph Stalin melakukan manipulasi foto. Jauh sebelum program Photoshop diciptakan, teknik manipulasi foto sudah dipraktekkan pada masa Joseph Stalin. Manipulasi foto yang dimaksud di sini adalah menghilangkan orang yang sosoknya tercetak pada suatu foto. Jadi, saat foto yang sama diterbitkan ulang, orang tadi sudah tidak nampak lagi di foto yang baru. Nikolai Yezhov adalah contoh dari orang yang harus mengalami nasib malang tersebut. Pada awalnya, pemimpin lembaga polisi rahasia NKVD tersebut nampak sedang berdiri di samping Stalin saat dia dan Stalin berdiri di atas kapal. Tahun 1939, Yezhov tewas dihukum mati atas tuduhan berkomplot untuk menggulingkan Stalin. Saat foto dia dan Stalin diterbitkan kembali, setelah peristiwa eksekusi mati tersebut, sosok Yezhov sudah tidak nampak lagi pada foto yang baru. Lokasi di mana dia harusnya muncul dalam foto sudah digantikan oleh latar ombak dan geladak kapal. Faktor propaganda dan manipulasi sejarah menjadi alasan mengapa Stalin bersedia repot-repot menyuruh bawahannya untuk memanipulasi foto. Dengan merilis ulang foto yang sudah dimanipulasi, Stalin ingin menunjukkan kepada rakyatnya kalau sosok yang dihilangkan dalam foto tidak pernah ada. Semasa Stalin berkuasa, sebanyak ribuan orang tewas dieksekusi atas tuduhan berniat menggulingkan dirinya. Tanpa manipulasi foto, maka mungkin mereka yang masih hidup akan penasaran akan nasib para korban eksekusi Stalin. Namun, dengan memanipulasi foto dan menghilangkan keberadaan orang yang dia tidak sukai, maka orang tersebut terkesan tidak pernah ada. Dengan demikian, mereka yang masih hidup jadi tidak tahu kenapa orang tersebut dianggap membahayakan Stalin. Dampaknya, benih-benih pembangkangan di lingkungan rakyat Uni Soviet pun menjadi lebih mungkin untuk dihindari. Yang kedua, Joseph Stalin pernah diejek oleh orang yang gagal dia bunuh. Yugoslavia dan Uni Soviet adalah dua negara di Eropa Timur yang sama-sama mengusung paham komunis. Meskipun begitu, hubungan antara kedua negara tidak bisa dibilang akur karena Yugoslavia tidak mau diperlakukan seperti negara bawahan oleh Uni Soviet. Hubungan antara kedua negara pun mengalami keretakan sejak penghujung tahun 1940-an. Stalin sendiri tidak bisa menerima kalau pemimpin negara yang jauh lebih kecil dari Uni Soviet ternyata berani membangkang perintahnya. Maka Stalin pun sempat beberapa kali mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Presiden Yugoslavia, yaitu Josip Tito. Stalin berharap jika Tito berhasil dibunuh, maka penggantinya akan menuruti segala macam permintaan Stalin. Namun, setiap kali Stalin mengirim pembunuh bayaran, di setiap itu pula Tito berhasil memergokinya dan kemudian menangkapnya. Tito kemudian mengirimkan surat kepada Stalin. Dalam suratnya, Tito menjelaskan kalau dia sudah menangkap 5 pembunuh bayaran kirimannya. Dengan nada mengejek sekaligus mengancam, Tito dalam surat yang sama menuliskan kalau dia bakal ganti mengirim pembunuh bayaran untuk menewaskan Stalin jika Stalin masih ngotot ingin membunuh dirinya. Surat dari Tito tersebut ditanggapi dengan serius oleh Stalin. Setelah kegagalan itu, Stalin tidak pernah lagi mengirim pembunuh bayaran kepada Tito. Sebagai gantinya, dia meminta negara-negara Eropa Timur, yaitu sekutunya, untuk beramai-ramai mengucilkan Yugoslavia. Yang kesatu, Joseph Stalin adalah penggemar berat film Hollywood. Uni Soviet dan Amerika Serikat dikenal sebagai dua negara adidaya yang saling bersaing untuk mendominasi dunia. Menariknya, walaupun Stalin memandang Amerika Serikat sebagai ancaman, Stalin ternyata sangat menyukai produk-produk hiburan berasal dari Amerika Serikat. Stalin diketahui gemar menonton film-film yang berasal dari Amerika Serikat. Di dalam gedung pemerintahan Kremlin,
sampai ada ruangan bioskop mini yang rutin dikunjungi oleh Stalin. Setiap kali ada penayangan film di dalam ruangan tersebut, Stalin akan menempati barisan paling depan. Ada banyak film buatan Hollywood yang pernah ditonton oleh Stalin. Salah satu film favoritnya adalah The Great Dictator yang tayang 1940 yang diperankan oleh Charlie Chaplin. Meskipun Stalin gemar menonton film tersebut, Stalin melarang penayangan film tersebut di bioskop Uni Soviet karena dia khawatir film tersebut akan memicu pemberontakan. Stalin juga menyukai film-film yang menampilkan karakter Tarzan, si Raja Rimba. Menurut Stalin, sosok Tarzan mencerminkan ideologi komunis karena dia memandang Tarzan sebagai sosok yang melarikan diri dari kejamnya kapitalisme agar bisa hidup bebas di hutan. Kalau kalian sendiri, apakah kalian setuju dengan pandangan Stalin tersebut? Silakan komen di bawah ini. Sekian pembahasan tentang Stalin. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggunya gue akan menyajikan kisah-kisah misteri lainnya yang tidak kalah menarik. See you next time di video-video gue selanjutnya, and bye-bye.